Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas akuntansi 18E yang beranggotakan saya sendiri Rifki Aziz, Lian Nurjana, Liberty Masu, Rudi Hartono, dan Rizka Novitasari. Di sini kami akan menjawab soal UTS genap mata kuliah penganggaran yang diampu oleh dosen Ibu Devin Astriani SMAK dengan program studi akuntansi tahun akademik 2020-2021. Adapun untuk pembagian soalnya, soal 1-4 akan dijawab oleh saya sendiri, Rifki Aziz. Soal nomor 5 sampai nomor 8 akan dijawab oleh Lia Nurjana. Nomor 9 sampai nomor 13 akan dijawab oleh Liberty Masu. Nomor 14 sampai dengan 18 akan dijawab oleh Rudi Hartono. Dan soal terakhir 19 sampai dengan soal 23 akan dijawab oleh Rizka Novitasari. Dan berikut adalah pemaparan jawaban dari kami. Baik, bersama saya Rifki Aziz, NIM 1841-62-6220-10087 dari kelompok 1 akuntansi 18E. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 1, 2, 3, dan 4. Baik, kita akan jawab dulu pertanyaan dari nomor 1, yaitu kita diminta untuk menghitung rasio to trend dan menghitung variasi musim. Dan berikut adalah pemaparan jawabannya. Langkah pertama adalah dengan kita membagi dua data yang tersedia. Data yang tersedia ini berjumlah 20, di mana pembagian data ini bertujuan untuk menentukan X1 dan X2 dan selanjutnya untuk menentukan titik tengah atau X. Selanjutnya kita ke Y. Data Y ini kita dapatkan dari soal, sebagaimana yang tertera seperti ini. Nah, ini selanjutnya kita masukin ke data Y. Kita kembali ke Excel. Titik tengah X kita temukan dengan nilai 9. Dengan ketentuan di mana dari titik tengah ke atas itu untuk setiap intervalnya berjarak 2. Dan untuk titik tengah ke atas bernilai negatif. Seperti ini. Dan untuk ataupun dari titik tengah ke bawah sama jarak antar intervalnya itu 2 dan bernilai positif. Seperti ini. Oke, selanjutnya kita ke semi total. Semi total X1 itu didapat berdasarkan akumulasi penjumlahan dari Y yang termasuk dalam kelompok pertama atau X1. Begitu pula dengan semi total X2, ini adalah hasil akumulasi penjumlahan dari Y kelompok kedua ataupun X2, di mana semi total pertama bernilai 236.000 dan semi total kedua bernilai 254.000. Berikutnya itu ke semi average. Semi average adalah hasil dari semi total, yaitu 236.000 dibagi dengan jumlah data di X1 karena kita mencari semi average X1. Begitu pula dengan semi average X2, kita dapatkan dari semi total X2 dibagi dengan jumlah data dari X2 tersebut. Dan didapatlah semi average yang pertama itu bernilai 23.600 didapat dari 236.000 dibagi dengan 10. Dan semi average kedua didapatkan 25.400 didapatkan dari 254.000 dibagi dengan 10. Selanjutnya itu kita mencari Y aksen. Y aksen didapatkan dengan menggunakan rumus persamaan tren, di mana A adalah semi total, baik itu semi total pertama ataupun semi total kedua. B adalah hasil dari semi total kedua dikurangi dengan semi total pertama
dibagi dengan 10. Dan pada kesempatan ini didapat nilai dengan 1800. Untuk Y aksen, penentuan Y aksen ini menggunakan rumus semi total ditambah B dikali X dibagi 2. Contoh kita menentukan Y aksen untuk triwulan 1 tahun 2016, di mana 236.000 ditambah dengan 1.800 lalu dikali dengan minus 9 dan dibagi 2 dan didapatlah 227.900. Selanjutnya kita menentukan variasi musim atau indeks musim. Untuk variasi musim atau indeks musim tahun 2016 triwulan 1 ini didapatkan dari data Y dibagi dengan data Y aksen di periode yang sama. Kita cari datanya itu 22.000 untuk Y-nya dan 227.900 untuk Y aksen. Kemudian dikalikan dengan 100% dan didapatlah hasil 10%. Begitu pula untuk penentuan variasi musim atau indeks musim untuk triwulan 2, 3, 4 untuk tahun 2016, 17, 18, 19, dan 20. Berikutnya kita ke variasi atau indeks musim per triwulan setiap tahunnya. 10% ini kita dapat dari akumulasi triwulan setiap tahunnya, yaitu 2016, 17, 18, 19, 20 dibagi dengan jumlah tahun. Di sini jumlah tahunnya ada 5. Kita jumlahkan berapa persenannya dibagi dengan jumlah tahun 5 dan dapatlah 10% sebagai rata-rata. Begitu pula untuk menentukan variasi dan indeks musim triwulan 2, 3, 4. Kemudian dari variasi indeks musim ini kita total dan didapatkan 40%. Baik, untuk selanjutnya kita akan menjawab soal nomor 2, di mana kita diminta untuk menghitung forecast penjualan tahun 2021. Berikut adalah pemaparannya. X ini didapat dari hasil lanjutan X di data nomor 1. Seperti ini, di mana ketika data tersebut di bawah titik tengah itu bernilai positif dengan jarak antar intervalnya itu sebesar 2 satuan dan didapatlah 31, 33, 35, dan 37. Lalu selanjutnya kita akan menghitung tren 2021. Tren 2021 ini didapat dengan rumus semi total yang kita pakai, yaitu 236.000 ditambah dengan 1.800 atau B dikalikan dengan X periode yang bersangkutan ataupun yang akan kita cari dan dibagi menjadi 2 dan didapatlah nilai 263.900. Begitupun untuk menentukan tren 2021 untuk triwulan 2, 3, 4. Lalu ditotal dan didapatlah 1.066.400. Selanjutnya yaitu indeks musim. Indeks musim ini kita dapatkan dari indeks musim yang sama di data nomor 1. Selanjutnya volume penjualan. Volume penjualan ini kita dapatkan dari tren 2021 dikalikan dengan persentase indeks musim dan didapatlah volume penjualan, di mana indeks musim untuk triwulan 1 ini sejumlah 263.900 dikalikan dengan 10%
dan didapatlah 25.429. Begitupun untuk triwulan 2, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Lalu ditotal dan didapatlah 106.599. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan nomor 3, di mana kita diminta untuk menghitung distribusi penjualan per bulan per wilayah pemasaran tahun 2021. Dan inilah pemaparan jawabannya seperti ini. Periodenya triwulan 1, 2, 3, dan 4. Dan untuk bagian volume penjualan ini kita dapatkan dari volume penjualan di nomor sebelumnya, yaitu di nomor 2, dengan besaran yang sama dan total yang sama, yaitu 106.599. Untuk ketentuan persentase antara luar negeri dan domestik ini kita dapatkan dari soal. Seperti ini ketentuannya. Di mana untuk bercair luar negeri itu sebesar 18% dan quick table luar negeri itu sebesar 72%. Di mana untuk menentukan nilai bercair ini didapat dari 18% dikalikan dengan periode triwulan 1 dan didapatlah sebesar 4.577 untuk bercair triwulan 1 luar negeri. Begitu pula untuk mencari bercair triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Sama halnya dengan bercair untuk mencari quick table ini, yaitu dengan cara 72% quick table dikalikan dengan periode triwulan 1, lalu didapatlah quick table sebesar 18.309 untuk quick table di triwulan 1. Begitu pula untuk menentukan quick table di triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Perbedaan di sini untuk domestik itu persentasenya yaitu sebesar 10%, di mana bercair ini sejumlah 2% dan quick table-nya ini berjumlah 8%. Sama halnya seperti yang tadi, bercair untuk triwulan 1 didapatkan dengan persentase bercair tersebut dikalikan dengan triwulan 1 dan dapatlah bercair triwulan 1 domestik ini sebesar 509. Begitu pula untuk mencari bercair triwulan 2, 3, dan 4. Untuk mencari quick table tersebut sama juga seperti halnya kita mencari bercair, cuma perbedaannya di sini adalah quick table-nya sejumlah 8%, di mana untuk menentukan quick table triwulan 1 ini sebesar 8 dengan cara 8% ini dikalikan dengan volume penjualan triwulan 1 dan didapatlah sebesar 2.304. Begitu pula untuk mencari quick table triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Selanjutnya kita akan menjawab nomor 4, yaitu kita diminta untuk menyusun anggaran penjualan tahun 2021 secara rinci menurut wilayah pemasaran dan periode waktu. Dan inilah pemaparan untuk jawabannya. Untuk jenis produk dibagi menjadi 2, yaitu bercair dan quick table. Untuk luar negeri yaitu sebesar 90%, dan untuk unit, total unit ini didapat dari 90% dikalikan dengan total tren 2021 yaitu sebesar 1.066.400, lalu didapat 959.760. Untuk bercairnya ini yaitu dengan cara 18% dikalikan dengan total unit
959.760 dan didapatlah 172.757. Sedangkan untuk cocktail heat table itu didapat dengan cara 72% dikalikan dengan total unit sebesar 959.760 dan didapat 691.027. Sedangkan untuk harga unit ini baik dari untuk luar negeri maupun untuk domestik ini kita dapatkan dari ketentuan soal seperti ini. Nah, seperti ini ketentuan dari soal. Terus untuk jumlah ini kita dapatkan untuk jumlah voucher ini berasal dari unit dikalikan dengan harga unit, yaitu untuk voucher sebesar 172.757 dikalikan dengan harga unit sebesar 150.000 dan didapatlah 25.903.520.000. Sedangkan untuk cocktail table yaitu sebesar 691.027 untuk unit dikalikan dengan harga unit sebesar 100.000 dan didapatlah 69.102.720.000. Lalu ditotal dengan jumlah 95.016.240.000. Begitu pula dengan domestik, di mana untuk unitnya ini adalah hasil dari 10% dikalikan dengan tren penjualan ataupun tren 2021 dan didapat 106.640, di mana untuk vouchernya ini sebesar 2% dikalikan dengan total unit sebesar 106.640. Sedangkan untuk cocktail table ini sebesar 8% dikalikan dengan 106.640. Lalu untuk harga unit ini seperti halnya untuk luar negeri ini adalah ketentuan dari soal, dan untuk jumlah ini adalah hasil perkalian dari unit dikalikan dengan harga unit, dan untuk voucher ini didapat dengan jumlah 255.936.000, sedangkan untuk voucher heat table ini didapatkan dengan nominal 682.496.000 dan ditotal menjadi 938.432.000. Untuk total penjualan ini adalah akumulasi dari jumlah voucher luar negeri ditambahkan dengan jumlah voucher domestik dan didapatlah 26.169.456.000. Sedangkan untuk cocktail heat table-nya itu didapat 69.785.5.216.000 dan total penjualannya yaitu dijumlah dengan nominal 95.954.672.000. Baik, saya akan melanjutkan jawaban dari Saudara Rifki Ajis dari soal UTS Penganggaran tahun 2020-2021. Perkenalkan, nama saya Lia Nurjana dari kelompok 1 AK18E NIM 18416262201073. Baik, pertama saya akan menjawab pertanyaan soal nomor 5. Soal nomor 5, yaitu menyusun anggaran produksi untuk produk Barcal tahun 2021 dengan kebijakan stabilitas produksi.
Pertama, kita mencari persediaan rata-rata. Persediaan rata-rata rumusnya ialah rencana penjualan setahun dibagi tingkat perputaran persediaan. Rencana penjualan setahun itu dari mana? Rencana persediaan setahun itu dari jawaban nomor 2, dari volume penjualan. Volume penjualan sudah kita dapat. Ada totalnya 106.599. Dari volume penjualan ini sudah kita ketahui nominalnya. Kita masukkan untuk kepada rumus di sini. 106.599 dibagi 2. 2 dari mana? Ini tingkat perputaran persediaan karena persediaan awal dan persediaan akhir. Lalu kita jumlah, dapatkan hasil nominal 53.300. Setelah mencari persediaan rata-rata, kita mencari persediaan akhir. Persediaan akhir rumusnya 2 dikali rata-rata dibagi 2 diambil persediaan awal. 2 dikali persediaan rata-rata yaitu 53, yang tadi setelah kita hitung 53.300 kita masukkan dibagi 2 diambil 12.654. Ini dapat dari mana? Ini dapat dari, kita buka soal. Ini dapat dari soal. Di persediaan produk jadi, di situ ada persediaan awal tahun 2021 Barcal sebanyak 12.654. Ini sudah ditemukan untuk persediaan awalnya. Lalu kita masukkan dan kita jumlah, dapatlah 46.46. Setelah mencari persediaan akhir, kita mencari rencana produksi setahun. Dengan rumus rencana penjualan setahun ditambah persediaan akhir dikurangi persediaan awal. Tadi sudah kita temukan rencana penjualan setahun ini dari tadi jumlah volume di jawaban nomor 2, di sini pun ada. Di rencana penjualan setahun kita masukkan 106.599 ditambah persediaan akhir yang telah tadi kita hitung 40.646 diambil persediaan awal 12.654. Ini dapat dari soal, dapatlah 38.591. Setelah kita dapat ini semua, kita masukkan yang triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4 pada penjualan. Ini dapat dari mana? Sama, dari soal nomor 2 di sini, volume penjualan. Nih, triwulan 1, 2, 3, 4. Tinggal dari volume penjualan ini kita pindahkan ke triwulan penjualan. Nah, setelah kita pindahkan penjualan ini sudah kita dapatkan hasilnya. Kita sudah hitung untuk penjualannya. Kita hitung penjualannya. Ini penjualan ini dapat dari mana? Dari total triwulan 1 ditambah triwulan 2 tambah triwulan 3 ditambah triwulan 4. Dari total ini itu masuknya ke penjualan. Kita masukkan, setelah dihitung sudah kita dapatkan angkanya. Setelah itu kita masukkan persediaan akhir. Nih, masukkan yang ini. Kita masukkan persediaan akhirnya sudah kita dapat, tinggal kita masukkan persediaan akhir, tinggal masukkan. Terus persediaan awal juga sudah kita temukan, tinggal kita masukkan. Lalu kita mencari tersedia dijual. Ini dapat dari mana? Ini dapat dari penjualan ditambah dengan persediaan akhir. Nominalnya adalah 147.245. Setelah ditemukan tersedia dijual, kita masuk ke unit produksi. Ini dapat dari mana? Ini dapat dari tersedia dijual dikurangi persediaan awal. Nah, dapatlah nominal 134.591. Setelah ini ditemukan, kita masuk ke triwulan 1. Triwulan 1. Di sini kita sudah tahu kan persediaan awalnya. Ini persediaan awalnya sudah ada. Persediaan awalnya kita masukkan di triwulan 1. Kita masukkan, lalu kita menghitung unit produksi.
Menghitung unit produksi itu bagaimana? Menghitung unit produksi itu, nah, produksi rata-rata per triwulan. Nah, unit produksi dibagi 4. Unit produksi yang di sini untuk biaya rata-rata triwulannya masuk ke sini. Kita jumlah lalu dibagi 4. Dapat hasil 33.684. Ini kita masukkan ke produksi rata-rata triwulan di bagian unit produksi pada tabel. Sama ya, nominalnya kita masukkan. Setelah ini kita dapatkan semua, kita masukkan, kita cari persediaan. Kita cari tersedia dijual. Tersedia dijual ini dapat dari mana? Ini dapat dari persediaan awal ditambah unit produksi. Persediaan awal ditambah unit produksi itu hasilnya tersedia dijual. Kita tambahkan, kita hitung dapatlah 46.302. Setelah itu kita mencari persediaan akhir. Persediaan akhir ini dapat dari mana? Dari tersedia dijual dikurangi dengan penjualan, hasilnya persediaan akhir. Dapatlah 20.873. Lalu kita hitung triwulan 2. Triwulan 2 kita sudah temukan ya persediaan awalnya. Ini persediaan awal triwulan 2 itu dapat dari persediaan akhir triwulan pertama. Kita masukkan. Setelah masukkan ini, kita hitung tersedia dijual. Tersedia dijual adalah persediaan awal ditambah dengan unit produksi. Persediaan awal tambah unit produksi, hasilnya adalah tersedia dijual. Dan untuk persediaan akhir ialah tersedia dijual dikurangi oleh penjualan. Nah, pada triwulan ketiga pun sama. Persediaan awalnya kita masukkan persediaan akhir pada triwulan kedua. Untuk perhitungannya pun sama seperti di triwulan pertama dan kedua. Kita masukkan. Lalu triwulan 4 pun sama. Triwulan 4 juga sama. Persediaan awalnya kita masukkan dari persediaan akhir triwulan ketiga. Untuk menghitung tersedia dijual dan persediaan akhir juga sama. Dapat sama perhitungannya dari triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3. Penjumlahannya sama seperti itu. Sudah kita dapatkan hasil nomor 5. Ini jawabannya sudah semua. Lalu kita ke nomor 6. Nomor 6. Sama. Nomor 6 kita lihat dulu pertanyaannya. Nomor 6 pertanyaannya adalah, kita kembali ke soal nomor 6. Menyusun anggaran produksi untuk produk Cocktail Hextable tahun 2021 dengan kebijakan stabilitas produk. Pertama kita cari seperti soal nomor 5. Kita cari dulu untuk persediaan rata-ratanya. Persediaan rata-rata di sini sama dengan soal nomor 5 tadi. Hanya beda di sana mencari Bartal, di sini mencari Cocktail Hextable. Persediaan rata-rata sama dengan rencana penjualan dibagi tingkat perputaran persediaan. Rencana penjualannya dalam 1 tahun yang sudah dihasilkan oleh jawaban nomor 2 di total volume anggaran
dengan total seperti pada soal nomor 5 juga jawabannya dibagi 4 tingkat perputarannya 4 kali dihasilkan 26, 6, 50. Setelah menghitung persediaan rata-rata, hitung persediaan akhir. Persediaan akhir juga sama. 2 dikali persediaan rata-rata yang telah tadi dihitung, dibagi 2, diambil 22. Ini dapat dari mana? Ini dapat dari soal. Soal di persediaan produk jadi pada Cocktail Higgs Table perputarannya 4 kali dan Higgs Table-nya 22.000 unit. Dari sini kita pindahkan ke sini. Dapatlah persediaan akhir sebesar 4.650. Setelah kita mencari persediaan akhir, kita mencari rencana produksi setahun. Dengan rumus sama dengan rencana penjualan setahun tambah persediaan akhir tambah persediaan awal. Tadi kita sudah tahu rencana penjualan setahunnya 106.599 ditambah persediaan akhirnya sudah ditemukan 4650 dan persediaan awalnya juga tadi sudah diketahui di soal, hasilnya 89245. Setelah itu kita masukkan triwulan pertama, triwulan kedua, triwulan ketiga, dan keempat pada penjualan. Sama pada soal nomor 2. Soal nomor 2 di sini. Sama seperti soal nomor 5 pula. Di kolom penjualannya kita tambahkan ke tabel yang di Cocktail Higgs Table. Kita masukkan nominalnya, lalu kita jumlah supaya ketahuan nih 1 tahun penjualannya. Sama seperti soal 5, ini tambah ini, tambah ini, tambah ini. Kita masukkan, dapatlah 106.599. Setelah kita dapat ini nominal penjualannya, kita masukkan persediaan akhir. Tadi persediaan akhir sudah ditemukan 4650. Lalu masuk lagi. Persediaan awalnya sudah tadi kita masukkan. Setelah kita masukkan persediaan awal, kita hitung total rata-rata per triwulannya. Total rata-rata per triwulan. Total rata-rata per triwulannya adalah 89 unit produksi. Unit produksinya kita masukkan. Nah, unit produksinya dari sini. Ini nih rencana produksi setahun atau unit produksi. Kita masukkan di kolom unit produksi pada tabel. Lalu untuk mencari rata-ratanya, unit produksi dibagi rata-rata triwulan. Triwulannya berhubung ada 4, jadi dibagi 4. Kita masukkan dari triwulan pertama sampai triwulan keempat. Hasilnya sama. Lalu setelah itu kita mencari tersedia dijual. Tersedia dijual adalah penjualan ditambah persediaan akhir. Hasilnya 111.249. Setelah ini kita masuk lagi ke persediaan awal triwulan pertama. Berarti seperti pada soal nomor 5 juga, kita pindahkan dari persediaan awal yang di 1 tahun. Kita masukkan. Lalu kita cari tersedia dijual. Tersedia dijual itu dari persediaan awal ditambah unit produksi. Kita hitung dapat 44.312. Lalu persediaan akhirnya pun sama. Tersedia dijual dikurangi penjualan. Dapatlah
18, 8, 3, 3. Triwulan pertama, triwulan kedua, triwulan kedua, triwulan ketiga, triwulan keempat pun sama perhitungannya. Kita masukkan dulu persediaan awalnya, baru kita hitung untuk tersedia dijual dengan rumus yang sama pada triwulan pertama dan juga persediaan akhir. Nah, setelah triwulan kedua, kita masukkan triwulan ketiga. Persediaan awal itu ada di persediaan akhir triwulan kedua, sama seperti soal sebelumnya. Lalu kita masukkan juga tersedia dijual, lalu persediaan awal. Setelah itu terakhir kita hitung triwulan keempat. Masukkan dulu persediaan awalnya sama di persediaan akhir triwulan ketiga. Lalu hitung persediaan dijual. Lalu terakhir hitung persediaan akhir. Nomor 6 itu sudah beres. Selanjutnya pertanyaan nomor 7. Pertanyaan nomor 7, kita buka soalnya. Pertanyaan nomor 7 soalnya adalah menyusun anggaran kebutuhan bahan mentah untuk kayu jati, plywood, pelitur produk Barcal tahun 2021. Di sini kita lihat di soal untuk rencana bahan mentah. Rencana bahan mentah. Di sini ada kayu jati, plywood, pelitur. Kita masukkan dulu ke sini. Untuk kita masukkan dulu Ki. Ki itu adalah persediaan awal. Persediaan awal Ki ini di sini sudah ada di persediaan bahan mentah. Di sini ada persediaan awal kayu jati, plywood, pelitur 1.500, 2.250. Ini adalah Ki. Kita masukkan ke tabel keterangannya. Untuk kayu jati 1.500, untuk plywood 2.000, untuk pelitur 250. Triwulannya juga sama, kita masukkan, kita lihat soal triwulannya. Untuk kayu jati, plywood, pelitur sama, ini sudah ada, tinggal kita pindahkan ke tabel. Kita masukkan ke tabel. Setelah itu kita mencari Sur Barcal. Ini dapat dari mana? Sama, ini ada di soal. Di soal ada untuk Sur Barcal ini 31,51. Lalu kita masukkan. Nah, setelah kita masukkan untuk kayu jati, plywood, pelitur. Setelah keterangan ini kita masukkan semua, kita hitung. Untuk anggaran kebutuhan bahan mentah tahun 2021-nya, produksi per unit. Ini dapat dari mana produksi per unit? Produksi per unit adalah untuk kayu jati. Ki dikali triwulan 1. Untuk triwulan 1. Untuk triwulan 2, pada kayu jati sama. Ki kali triwulan 2. Ki kali triwulan 3. Ki kali triwulan 4. Kita masukkan di sini. Setelah kita jumlah dan di total sudah ada. Dan surnya itu kita dapat dari kayu jati. Berarti kita cari nih kayu jati. Surnya ternyata 3. Ayo, dari triwulan 1 dan dari triwulan 1 sampai triwulan 4 surnya sama 3. Kita pindahkan ke surnya. Setelah kita pindahkan dan kita ketahui surnya, kita cari kebutuhannya. Kebutuhan itu dari mana? Dari produksi per unit dikali sur. Sama.
dari triwulan 1 sampai triwulan 4, dari 1, 2, 3, 4, total untuk mencari kebutuhannya pun sama. Produksi per unit dikali SUR. Kita hitung produksi per unit dikali SUR. Hasilnya untuk triwulan pertama 69.16.500, kita hitung triwulan kedua, ketiga, dan keempat. Untuk perhitungan sama, produksi per unit dikali SUR. Untuk kayu jati sudah diketahui semua, lalu dihitung juga totalnya untuk kayu jati. Setelah itu kita menghitung untuk yang polywood-nya. Untuk yang polywood-nya, di sini kita juga sama. Total X dikali dengan triwulan pada polywood. Ini 2000 untuk polywood-nya, X-nya dikali triwulan 1, 2, 3, 4. Cara menjumlahnya pun sama seperti yang kayu jati. Dan kita lihat untuk polywood. Surnya untuk di polywood adalah 1,5. Berarti sama 1,5 dari triwulan ke-1 sampai triwulan ke-4. Setelah diketahui surnya dan produksi per unitnya, kita cari kebutuhan untuk plywood. Sama seperti yang kayu jati, produksi per unit dikali SUR, kita kali, lalu kita total hasil keseluruhannya. Setelah kita dapat plywood, kita hitung splitter. Sama perhitungannya seperti kayu jati dan plywood juga. Kita hitung untuk plywoodnya, lalu kita total semuanya. Untuk surnya berapa? Coba lihat keterangannya. Sur untuk plywood adalah 1. Kita masukkan 1. Kita masukkan 1. Setelah kita memasukkan sur pada barcal, kita menghitung kebutuhan plitur pada triwulan 1, 2, 3, dan 4 dengan rumus yang sama pada plywood dan kayu jati. Produksi per unit dikali SUR. Kita jumlah lalu kita masukkan. Setelah kita jumlah dan kita masukkan, lalu kita total semuanya, keseluruhannya. Kita total keseluruhannya. Jumlahnya adalah setelah kita ketahui jumlahnya, ini yang pertanyaan nomor 7 selesai untuk barcal. Terus kita ke pertanyaan soal nomor 8. Kita buka soalnya kembali. Soal nomor 8. Menyusun anggaran kebutuhan bahan mentah untuk kayu jati, plywood, plitur produk Cocktail High Table tahun 2021. Di sini kita lihat juga soal pada rencana bahan mentah. Rencana bahan mentah. Kita lihat dulu. Kita masukkan dulu persediaan awalnya sama untuk kayu jati, plywood, plitur. Untuk persediaan awalnya itu adalah X-nya kita masukkan 1.500 pada kayu jati, 2.000 pada plywood, dan 250 pada plitur. Untuk triwulannya juga sama, kita lihat pada soal yang di sini, kita pindahkan ke tabel jawaban di sini. Kita masukkan
sampai triwulan 4. Lalu kita masukkan sur. Surnya yang mana? Yang buat koktail, yaitu surnya itu koktail hextable 2, 1, dan 0,5. Kita masukkan di sini. Setelah kita masukkan sur, kita masuk ke kolom jawaban. Di sini untuk kayu jati, di sini sudah ketahui ya, untuk mencari produksi sama seperti jawaban nomor 7, Q dikali periode triwulan. Triwulan 1, 2, 3, 4 sama, dan kita langsung total. Oke. Setelah itu sur. Sur kayu jati dapat dari mana? Dari sini. Nih. Ini kayu jati, ini surnya. Surnya adalah 2. Kita masukkan surnya 2. Setelah kita memasukkan sur, kita hitung kebutuhan. Rumusnya sama seperti pertanyaan atau jawaban nomor 7, yaitu produksi per unit dikali sur. Kita hitung, lalu kita masukkan. Setelah dihitung untuk kayu jati, kita ke plywood. Sama, Q-nya 2000 dikali periode per triwulan pada plywood. Kita masukkan. Setelah itu kita pindahkan surnya, cari surnya. Surnya berapa? Untuk plywood nih. Plywood surnya adalah 1. Dari triwulan pertama sampai triwulan 4 adalah 1. Kita pindahkan. Setelah dipindahkan, kita cari kebutuhannya untuk plywood pada koktail hextable. Sama seperti nomor 7 juga, rumusnya adalah produksi per unit dikali sur. Kita masukkan lalu langsung kita jumlah. Setelah kita menghitung yang plywood, kita menghitung yang plitur. Sama, tinggal masukkan X dikali periode per triwulan pada plitur. Kita masukkan nominalnya. Setelah itu kita cari surnya. Sur plitur adalah 0,5. Kita masukkan 0,5. Setelah ketemu surnya, kita kalikan untuk mencari kebutuhan. Produksi per unit dikali sur. Sama pada triwulan 1 sampai triwulan 4. Lalu kita hitung dan kita masukkan. Setelah dihitung, lalu kita total keseluruhan jumlahnya. Jumlahnya kita hitung. Baik. Jawaban atas ujian tengah semester penganggaran 2020-2021 dari soal pertanyaan nomor 5 sampai 8 telah saya jabarkan. Jika ada kesalahan, baik itu disengaja ataupun tidak, saya minta maaf. Terima kasih dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Diberikan kepada saya Liberty Masu, AK 18E, NIM 1841626220170. Berikut saya akan menjelaskan dari nomor 9 sampai dengan nomor 13. Sebelum kerincian pembahasan, kita ke rincian soal. Soal nomor 9 yaitu menyusun anggaran pembelian bahan mentah kayu jati tahun 2021. Yang pertama, anggaran kebutuhan bahan mentah kayu jati tahun 2021.
Yang pertama, periodenya sudah diketahui, triwulan 1, 2, 3, dan 4. Untuk produksi per unit ini sudah diketahui dari rincian soal. Kita lihat ke rincian soalnya. Ini untuk persediaan triwulan 1, triwulan 2, 3, dan 4 untuk kayu jati. Setelah itu ditotalkan menjadi 6.420. Sur juga untuk sur bar cair sudah diketahui dari soal. Surnya bar cair yaitu 3. Untuk mengetahui kebutuhan yaitu produksi per unit dikali sur bar cair, yaitu hasilnya menjadi 4.611. Begitupun dengan triwulan 2, 3, dan 4. Tinggal produksi per unit dikali dengan masing-masing sur. Hasilnya kebutuhan bar cair seperti berikut. Setelah itu ditotalkan menjadi 19.260. Untuk cocktail high table sama rumusnya, produksi per unit dikali sur. Sudah diketahui surnya 2. Untuk triwulan 1, 1537 dikali 2 hasilnya adalah 3074. Begitupun dengan triwulan 2, 3, dan 4. Masing-masing tinggal dikalikan produksi per unit dikali dengan sur. Setelah itu ditotalkan menjadi 12.840. Setelah itu masuk ke anggaran pembelian bahan mentah kayu jati. Untuk kebutuhan masing-masing diambil dari kebutuhan bar cair yaitu yang ini. Setelah itu kebutuhan cocktail high table. Semuanya dimasukkan ke dalam ini. Bar cairnya ini triwulan 1, 2, 3, dan 4. Setelah itu cocktail high table triwulan 1, 2, 3, dan 4. Jangan lupa totalannya dimasukin juga. Untuk persediaan akhir sudah diketahui di soal. Kebutuhan sementara dihasilkan dari kebutuhan ditambah dengan persediaan akhir untuk bar cair triwulan 1. Begitupun dengan triwulan 2, 3, dan 4. Yaitu kebutuhan ditambah dengan persediaan akhir. Hasilnya sekian, setelah itu ditotalkan menjadi 25.680. Persediaan awal sudah diketahui di soal. Coba lihat ke rincian soal. Untuk persediaan awal kayu jati yaitu 1.500 ini. Untuk pembelian unit didapatkan dari kebutuhan sementara dikurangi dengan persediaan awal untuk bar cair triwulan 1. Begitupun dengan triwulan 2, 3, dan 4, yaitu kebutuhan sementara dikurangi dengan persediaan awal. Masing-masing dikurangi sampai dengan triwulan 4, hasilnya sebagai berikut. Untuk harganya sudah diketahui dari rincian soal, yaitu masing-masing harganya untuk kayu jati Rp19.500. Untuk mengetahui jumlah yaitu pembelian per unit dikali dengan harga. Untuk bar cair triwulan 1 yaitu 90.636.000. Begitupun dengan triwulan 2, 3, dan 4. Masing-masing tinggal dikalikan, yaitu pembelian per unit dikalikan dengan harga. Setelah itu kita total jumlahnya menjadi 383.760.000. Cocktail high table sama penjelasannya. Untuk mengetahui kebutuhan sementara yaitu kebutuhan ditambah dengan persediaan akhir. Setelah itu dijumlahkan menjadi 19.260. Persediaan awal sudah diketahui di soal. Untuk pembelian unit juga kebutuhan sementara dikurangi dengan persediaan awal.
hasilnya di pembelian per unit tersebut, harga juga sudah diketahui di soal. Untuk mengetahui jumlahnya untuk koktail high table, tinggal pembelian per unit masing-masing triwulan dikalikan dengan harga. Hasilnya berikut. Setelah itu semuanya dijumlahkan, hasilnya menjadi 258.570.000. Berikut nomor 10. Sebelum lanjut ke pembahasan nomor 10, kita lihat rincian soalnya. Untuk nomor 10 soalnya adalah menyusun anggaran pembelian bahan mentah plywood tahun 2021. Kita masuk ke pembahasan. Pembahasannya sama dengan nomor 9. Untuk pertama, anggaran kebutuhan bahan mentah plywood tahun 2021. Sudah diketahui periodenya, yaitu 4 tahun, yaitu triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Untuk produksi per unitnya sudah diketahui dari soal. Syur juga sudah diketahui dari soal. Untuk mengetahui kebutuhannya, yaitu produksi per unit dikali syur. Untuk triwulan 1 hasilnya menjadi 3.329. Begitupun dengan triwulan 2, 3, dan 4. Tinggal dikalikan produksi per unit dikali dengan syur. Untuk kebutuhan jangan lupa ditotalkan menjadi 14.760. Begitupun dengan koktail high table, yaitu rumusnya produksi per unit dikali dengan syur. Untuk triwulan 1 hasilnya 2.219. Begitupun dengan triwulan 2, 3, dan 4, tinggal dikalikan produksi per unit dikalikan dengan syur. Hasilnya sebagai berikut. Setelah itu, masing-masing kebutuhan ini dijumlahkan menjadi 9.840. Setelah itu, masuk ke anggaran pembelian bahan mentah plywood tahun 2021. Untuk kebutuhan tersebut diambil dari kebutuhan bar cair dan kebutuhan koktail high table dimasukkan ke dalam anggaran pembelian bahan mentah plywood. Ini masing-masing diambil dari atas. Setelah itu, persediaan akhir didapat dari soal. Begitupun dengan koktail high table diambil dari soal. Untuk mengetahui kebutuhan sementara, yaitu kebutuhan ditambah dengan persediaan akhir. Untuk triwulan 1 hasilnya 5.548. Begitupun dengan triwulan 2, 3, dan 4. Setelah itu ditotalkan menjadi 24.600. Untuk persediaan awal sudah diketahui di soal. Coba kembali ke rincian soal. Ini ya, untuk persediaan awal plywood sudah diketahui di soal, yaitu ini. Untuk mengetahui pembelian unit, yaitu kebutuhan sementara dikurangi dengan persediaan awal. Untuk triwulan 1 bar cair, ya hasilnya menjadi 3.548. Begitupun dengan triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan. Untuk mengetahui pembelian per unit, yaitu kebutuhan sementara dikurangi dengan persediaan awal. Untuk bar cair triwulan 1 hasilnya 3.548. Begitupun dengan triwulan 2, 3, dan 4. Tinggal dikurangi kebutuhan sementara dikurangi dengan persediaan awal. Hasilnya sebagai berikut. Oke. Harganya sudah diketahui dari soal, yaitu 12.500. Untuk mengetahui jumlah,
yaitu pembelian per unit dikali dengan harga. Hasilnya sekian, setelah itu ditotalkan semuanya masing-masing triwulan, hasilnya menjadi 207.500.000. Begitupun dengan koktail high table. Untuk mengetahui pembelian per unit, yaitu kebutuhan sementara dikurangi dengan persediaan awal, hasilnya sekian. Setelah itu harga sudah diketahui masing-masingnya 12.500. Untuk mengetahui jumlah, yaitu pembelian per unit dikali dengan harga, hasilnya sekian. Setelah itu ditotalkan semua, hasilnya menjadi 146 juta. Setelah itu untuk mengetahui nomor 11, kita kembali ke rincian soal. Soal nomor 11 yaitu menyusun anggaran pembelian bahan mentah pelitur tahun 2021. Penjelasannya sama dengan nomor 9 dan nomor 10. Yang pertama, anggaran kebutuhan bahan mentah pelitur. Periodenya sudah diketahui triwulan 1, 2, 3, dan 4. Produksi per unitnya juga sudah diketahui dari rincian soal. Coba lihat ke rincian soal untuk pelitur. Ini sudah diketahui itu persediaan akhir triwulan 1, 2, 3, dan 4. Sur juga diketahui 1. Untuk mengetahui kebutuhan bar cair di anggaran kebutuhan bahan mentah pelitur, yaitu produksi per unit dikali dengan sur. Hasilnya sebagai berikut. Setelah itu dijumlahkan semua, hasilnya menjadi 1.380. Begitupun dengan koktail high table. Surnya sudah diketahui, tinggal dikalikan dengan produksi per unit dikalikan dengan sur, hasilnya sebagai berikut. Setelah itu dijumlahkan semua, totalnya menjadi 690. Masuk ke anggaran pembelian bahan mentah pelitur tahun 2021. Untuk jumlah ini diambil dari kebutuhan bar cair dan kebutuhan koktail high table dimasukkan ke dalam jumlah. Untuk persediaan akhir sudah diketahui dari soal. Jangan lupa totalnya disertakan. Untuk mengetahui kebutuhan sementara, yaitu jumlah ditambah dengan persediaan akhir, hasilnya menjadi 456. Untuk bar cair triwulan 1, begitupun 2, 3, dan 4. Sama dengan koktail high table. Untuk mengetahui kebutuhan sementara, yaitu jumlah ditambah dengan persediaan akhir, hasilnya sebagai berikut. Setelah itu jangan lupa semuanya dijumlahkan, totalnya menjadi 2.760 untuk bar cair, dan untuk koktail high table yaitu 2.070. Persediaan awal semuanya sudah diketahui dari soal. Untuk mengetahui pembelian unit, yaitu diketahui dari kebutuhan sementara dikurangi dengan persediaan awal. Untuk bar cair triwulan 1 yaitu 456 dikurangi dengan 250, hasilnya menjadi 206. Begitupun dengan triwulan 2, 3, dan 4, masing-masing dikurangi dengan persediaan awal, hasilnya sekian. Harganya sudah diketahui di soal, yaitu Rp20.000. Begitupun dengan koktail high table. Untuk mengetahui pembelian per unit, yaitu kebutuhan sementara dikurangi dengan persediaan awal. Begitupun dengan triwulan 2, 3, dan 4. Tinggal dikurangi dengan persediaan awal, hasilnya sekian. Harganya sudah diketahui juga Rp20.000. Untuk mengetahui jumlah bar cair dan koktail high table, yaitu pembelian per unit dikali dengan harga. Setelah mendapatkan hasil, setelah itu dijumlahkan semua, totalnya menjadi untuk bar cair totalnya menjadi 35
200.000. Sedangkan untuk koktail high table dijumlahkan semua totalnya menjadi 21.400.000. Yang berikut nomor 12. Sebelum ke rincian pembahasan, kita kembali ke rincian soal. Untuk soal nomor 12 yaitu menyusun anggaran biaya bahan mentah untuk produk bar cair tahun 2021. Sekarang ke rincian pembahasan nomor 12. Anggaran biaya bahan mentah terpakai bar cair tahun 2021. Untuk jumlah ini diketahui dari masing-masing kebutuhan kayu jati, plywood, dan pelitur. Sebelumnya kita lihat ke kebutuhan kayu jati. Kebutuhan bar cair kayu jati yaitu sebagai berikut. Itu ditarik ke anggaran biaya bahan mentah terpakai sebagai berikut. Begitupun dengan total plywood dan pelitur diambil dari kebutuhan bar cairnya. Harganya sudah diketahui masing-masingnya 19.500, 12.500, 20.500. Coba kembali ke rincian soal. Ini harganya sudah diketahui. Untuk kayu jati 19.500, untuk plywoodnya 12.500 rupiah, dan peliturnya 20.000. Untuk mengetahui biaya, yaitu didapat dari jumlah dikali harga. Untuk kayu jatinya triwulan 1 4.611 dikali dengan 19.500. Hasilnya sekian, 89.914.500. Begitupun dengan triwulan 2, 3, dan 4. Tinggal dikalikan jumlah dikali dengan harga. Setelah dikalikan hasilnya, ditotalkan semua dari triwulan 1 sampai triwulan 4. Hasil totalnya menjadi 375.570.000. Begitupun dengan plywood, rumusnya sama. Plywood dengan pelitur rumusnya sama, yaitu jumlah dikalikan dengan harga. Setelah mendapatkan hasilnya, yaitu dijumlahkan dari triwulan 1 dan triwulan 2, 3, dan 4. Semuanya dijumlahkan. Untuk total plywood yaitu 184.500. Untuk total pelitur yaitu 27.600.000. Untuk mengetahui jumlah, yaitu jumlah dari total kayu jati ditambah dengan total plywood ditambah dengan total pelitur, yaitu jumlahnya menjadi 587.670.000. Setelah itu masuk ke nomor 13. Sebelum ke rincian pembahasan, kita kembali ke rincian soal. Untuk soal nomor 13 yaitu menyusun anggaran biaya bahan mentah untuk produk koktail high table tahun 2021. Penjelasannya sama seperti nomor 12. Anggaran biaya bahan mentah terpakai koktail high table tahun 2021. Untuk jumlah kayu jati diambil dari jumlah kebutuhan koktail high table sebelumnya. Kita lihat yang sebelumnya itu kebutuhan koktail high table yang kayu jati. Setelah itu kebutuhan koktail high table yang plywood, dan kebutuhan koktail high table yang pelitur. Setelah itu dimasukkan ke dalam jumlah masing-masing. Untuk harganya sudah diketahui seperti nomor 12 dari rincian soal. Untuk mengetahui biaya sama, tinggal dikalikan jumlah dikali dengan harga. Untuk kayu jati untuk triwulan 1, 2,
3 dan 4 dikalikan dengan harga. Setelah mengetahui hasilnya, semuanya ditotalkan. Totalnya menjadi 250.380.000 untuk kayu jati. Sama plywood juga, tinggal dikalikan jumlah dikali harga. Setelah mendapatkan hasil, dijumlahkan, totalnya menjadi 123 juta. Begitupun dengan pelitur, tinggal jumlah dikali harga. Setelah mendapatkan hasil untuk triwulan 1, 2, 3, dan 4, dijumlahkan semua, hasilnya menjadi 13.800.000. Untuk mengetahui jumlah, yaitu jumlahkan total dari kayu jati, total plywood, dan total pelitur, dijumlahkan hasilnya menjadi 387.180.000. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rudi Hartono, AK18E dari kelompok 1. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan tentang soal nomor 14 sampai dengan nomor 18. Kita langsung saja ke soal nomor 14. Soalnya sendiri adalah menyusun anggaran pemakaian tenaga kerja langsung tahun 2021 untuk produk Barca tahun 2021. Membuat tabel anggaran pemakaian tenaga kerja langsung Barca tahun 2021 periode triwulan 1 sampai dengan triwulan 4. Langkah pertama adalah kita harus mencari nilai produksi per unitnya. Nilai produksi per unit ini didapat dari nilai Barca luar negeri ditambah dengan nilai Barca domestik. Hasilnya adalah Rp5.086. Ini dimasukkan ke dalam periode triwulan 1 produksi unit. Lalu langkah selanjutnya adalah menghitung bagian persiapan dan pembentukan dari nilai DMH per unit. Untuk nilai DMH per unit itu sendiri didapat dari soal, yaitu pada bagian rencana tenaga kerja langsung. Selanjutnya adalah menghitung total DMH. Caranya nilai produksi per unit dikali dengan nilai DMH per unit, hasilnya adalah total DMH. Untuk langkah-langkahnya dari triwulan 1 sampai dengan triwulan 4 semuanya sama, tidak ada yang beda. Lalu selanjutnya bagian dekorasi. Untuk bagian dekorasi pun sama. Nilai DMH per unit ini diambil dari soal di rencana tenaga kerja langsung. Ya, yang di bagian dekorasi. Untuk bagian proses finishingnya pun sama, diambil dari sini. Lalu perhitungan total DMH-nya, nilai DMH per unit dikali dengan nilai produksi, hasilnya adalah total DMH. Untuk bagian finishingnya pun sama, nilai produksi dikali dengan nilai DLH per unit, hasilnya adalah total DLH. Untuk triwulan 1 sampai dengan 4 semuanya sama cara perhitungannya. Selanjutnya adalah kita lanjut ke soal 15. Untuk soal 15 sendiri, perintahnya adalah menyusun anggaran pemakaian tenaga kerja langsung tahun 2021 untuk produk Cocktail High Table tahun 2021. Perhitungannya sama dengan nomor 14. Kita cari dulu produksi per unitnya. Nah, produksi per unitnya itu diambil dari. Selanjutnya adalah nomor 16, menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung untuk produk Barca tahun 2021. Yaitu untuk unit produksi ini, didapat dari soal nomor 14. Ya, nilai ini diturunkan ke dalam sini. Lalu untuk mencari Barca di seluruh per unit didapat dari soal rencana tenaga kerja langsung. Nah, didapat dari sini. Ya. Lalu untuk mencari nilai JKL-nya sendiri adalah unit produksi dikali dengan unit sur, hasilnya adalah jumlah JKL.
yaitu sebesar Rp25.429. Untuk perhitungannya sama, dari proses persiapan pembentukan DMH, proses dekorasi DMH, dan proses finishing. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam tabel 2 Barcal, yaitu JKL didapat dari tabel pertama kolom bagian Barcal. Ya, tabel pertama kolom bagian Barcal. Nah, dari sini ya JKL-nya. Lalu upah sendiri didapat dari rencana tenaga kerja langsung, bagian upah, proses persiapan, dan pembentukan DMH. Lalu untuk mencari BJKL-nya didapat dari nilai JKL dikali dengan nilai upah, hasilnya adalah Rp25.428.586. Angkanya sama dari triwulan 1 sampai dengan triwulan keempat. Untuk proses dekorasi DMH sendiri nilainya didapat dari JKL Barcal-nya. Lalu untuk upahnya didapat dari proses dekorasi DMH pada rencana tenaga kerja langsung 750. Begitu pula dengan proses finishingnya didapat dari sini. Lalu untuk cara perhitungannya pun masih sama. Nilai JKL dikali dengan nilai upah, hasilnya adalah total dari BJKL sebesar Rp26.700,15. Cara perhitungannya sama, begitu juga dengan bagian finishingnya. Selanjutnya kita masuk ke soal 17. Soal 17, perintahnya adalah menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung untuk produk koktail Hightable tahun 2021. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam soal nomor 17. Untuk perintahnya sendiri adalah menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung untuk produk koktail Hightable tahun 2021. Nah, kita cari dulu nih nilai JKL-nya triwulan 1. Untuk nilai JKL ini sendiri didapat dari koktail Hightable pada halaman 16. Ya. Nilai ini kita turunkan di sini, di nilai JKL. Lalu untuk upahnya sendiri didapat dari rencana tenaga kerja langsung. Ya, upahnya dari sini ya, untuk proses persiapan dan pembentukan DMH. Lalu cara perhitungannya masih sama, nilai JKL dikali dengan nilai upah, yaitu Rp1.000, hasilnya adalah Rp81.371,475. Untuk perhitungannya sama, dari triwulan 1 sampai dengan triwulan keempat. Untuk proses dekorasi DMH dan proses finishing, nilainya didapat dari dari tabel 16 ya, senilai dari JKL ini nilai ini, dan nilai proses dekorasi ini dan nilai proses finishing ini dia turunkan ke dalam sini. Nah, untuk upahnya sendiri di proses dekorasi DMH sebesar Rp750 dan proses finishing sebesar Rp2.000 itu dihasilkan dari rencana tenaga kerja langsung. Nah, cara perhitungannya pun masih sama, nilai JKL dikali dengan nilai upah, hasilnya adalah total BJKL. Untuk finishing pun sama, nilai JKL dikali dengan nilai upah, hasilnya adalah BJKL, total BJKL itu sendiri. Selanjutnya adalah soal 18. Soal 18 itu sendiri perintahnya adalah menghitung rencana BOP setiap bagian tahun 2021. Langkah pertama yang kita cari adalah dari jenis biayanya sendiri. Dari jenis biayanya sendiri terdapat depresi bangunan per tahun. Untuk kolom keterangan ini didapat dari persiapan dan pembentukan dibagi total luas area dikali bangunan pabrik. Untuk
persiapan dan pembentukan sendiri nilainya adalah 750 dibagi dengan luas areanya adalah 3000, lalu dikali luas bangunan pabrik adalah 100 juta. Nah, nilai ini didapat dari soal. Nah, didapat dari sini. Dari sini ya. Lalu perhitungannya adalah 750 dibagi 3000 dikali 100 juta, hasilnya adalah 25 juta ribu. Lalu untuk depresiasi mesin per tahun adalah mesin steamer tambah mesin drive thru. Nah, mesin steamer itu sendiri didapat dari sini. Untuk nilai mesin steamer sendiri nilainya adalah 3.150.000 dan mesin drive thru nilainya adalah 850.000 rupiah. Nah, cara perhitungannya nilai 3.150.000 ditambah 850.000 hasilnya adalah 4 juta. Lalu untuk TKTL per tahunnya adalah biaya tenaga kerja langsung dari proses 1 dengan jumlah TKTL 1 orang dengan jabatan supervisor, gaji per bulan per orang dikali 12. Nilai 12 ini adalah jumlah per tahun, nilai bulan dalam setahun. Ya, nilai ininya adalah 600.000 dikali 12, totalnya 7.200.000 rupiah. Untuk listrik per tahun, perhitungannya adalah penggunaan listrik per bagian per bulan dikali harga KWH per tahun. Nah, untuk nilai 100.000-nya didapat dari sini. Dari sini. Nah, 400 rupiah itu adalah nilai KWH-nya. Jadi totalnya 400.000. Untuk proses dekorasi, kita masuk ke depresiasi bangunan per tahun. Dicari adalah dekorasi dibagi total luas area dikali bangunan pabrik. Total dekorasinya sendiri adalah 600 dan total luas areanya adalah 3000 sama dengan yang ini, lalu dikali bangunan pabriknya, masih sama perhitungannya ya. Nah, semua data ini diambil dari ini. Begitu pula dengan proses finishing. Proses finishing dan pun sama masih perhitungannya, yaitu 600 bagi 3000 dikali 100 juta rupiah, nilainya adalah 20 juta. Untuk jenis biaya bagian gudang jasa X, depresiasi bangunan per tahunnya adalah dicari proses finishing dibagi total luar area dikali bangunan pabrik. Finishingnya adalah 750, total luas areanya adalah 3000 dan luas bangunannya adalah 100 juta, sama halnya dengan yang bagian ini. Totalnya adalah 25 juta. Untuk TKTL per tahunnya sendiri adalah biaya tenaga kerja langsung dari proses 1 dengan jumlah TKTL 1 orang dengan jabatan supervisor, gaji per bulan dikali 12 dari jumlah bulan dalam setahun, caranya masih sama, nilainya adalah 4.800.000. Untuk perhitungan listrik per tahunnya sendiri adalah pengguna listrik berbagian per bulan dikali dengan jumlah KWH atau harga KWH-nya per tahun, hasilnya adalah 200. Untuk perhitungan bagian pemeliharaan dan perbaikan jasa pun masih sama. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.